saya Sinta Sofiana Sapitri, NIM E 2019-3176 dari UIN Khas Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keseimbangan umum AD/AS. Selamat menyaksikan. Keseimbangan agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS. Agregat supply atau penawaran agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan dan di dalam negeri ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan. Perusahaan pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat sangat berbeda dengan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Pandangan Keynes, uang dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat money is neutral atau uang adalah netral. Maksudnya, uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kesempatan kerja penuh selalu dicapai. Dalam keadaan seperti ini, pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Pandangan ini dinamakan teori kuantitas. Teori Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik. Bagi Keynes, uang tidak netral, artinya perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan menjadi dua. Perbedaan pandangan dalam menentukan suku bunga. Perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi kepada kegiatan ekonomi. Penentuan suku bunga. Suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Maka perubahan tabungan dan perubahan permintaan modal akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Ini disebabkan karena kesempatan kerja penuh sudah dicapai. Keynes berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut. Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, suku bunga akan turun. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat dan selanjutnya pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya, kurva permintaan agregat AD. Cara menerbitkan kurva AD, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun dan seterusnya, menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Seterusnya, inflasi akan menaikkan suku bunga dan kenaikan ini akan mengurangi investasi. Kesimpulannya, kenaikan harga menyebabkan nilai real pengeluaran agregat merosot dan menurunkan pendapatan nasional real pada keseimbangan. Berdasarkan kepada peristiwa ini, secara grafik sekarang dapat ditunjukkan dua hal, yaitu efek kenaikan harga ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Kurva AD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Perbedaan arti konsep pengeluaran agregat dan permintaan agregat, yakni pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah.
Sifat utama kurva AD. Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diterangkan yang akan saya sebutkan. Tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Apabila harga adalah stabil atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Terdapat perkaitan yang rapat pula di antara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan, yakni harga naik menyebabkan suku bunga naik. Suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. Tingkat harga, ekspor dan impor. Tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor suatu negara. Secara umum dapat dikatakan apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat dan impor berkurang. Dan sebaliknya, apabila barang-barang dalam satu negara adalah relatif lebih mahal, ekspor akan merosot dan impor meningkat. Dapat disimpulkan, kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto dan pengangguran ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real. Perpindahan kurva permintaan agregat AD. Efek pertambahan komponen pengeluaran agregat, pertambahan investasi akan menambah pendapatan nasional. Akan tetapi tingkat harga tidak berubah dan tetap. Kenaikan investasi memindahkan keseimbangan dan pada keseimbangan yang baru ini tingkat harga tetap, tetapi pendapatan nasional real meningkat. Efek pertambahan bocoran untuk menunjukkan efek pertambahan bocoran terhadap kurva permintaan agregat AD itu menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE. Berikutnya, kurva penawaran agregat atau AS. Ciri-ciri kurva AS. Kurva penawaran agregat AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real yang akan ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS, dua faktor yang dapat dipandang sebagai penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, yaitu ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Fungsi produksi jangka pendek tersebut dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang, yaitu apabila jumlah tenaga kerja ditambah produksi marginal yang diciptakan oleh pertambahan tenaga kerja tersebut adalah lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Kurva AS yang melengkung ke atas tersebut menggambarkan ciri perhubungan sebagai berikut. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan para pengusaha. Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat, bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah yang diterima para pekerja. Upah yang semakin tinggi ini akan menaikkan biaya produksi. Maka untuk tetap memperoleh keuntungan dan dapat meneruskan operasinya, penawaran agregat dalam ekonomi hanya akan ditingkatkan oleh perusahaan apabila tingkat harga semakin tinggi. Tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapat suatu hubungan yang negatif di antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Pada tingkat pengangguran tinggi, tingkat kenaikan upah adalah rendah, dan apabila tingkat pengangguran rendah, persentase kenaikan tingkat upah meningkat. Perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva penawaran agregat dapat disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor-faktor yang ditekan
Dalam uraian berikut, harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat, kenaikan upah tenaga kerja. Perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Perpindahan kurva penawaran agregat dapat disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan permintaan penawaran agregat (ADAS). Keseimbangan makroekonomi, beberapa penulis menanamkan keseimbangan ADAS sebagai keseimbangan makroekonomi karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional. Perubahan keseimbangan dan penyebabnya. Keseimbangan permintaan agregat. Penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.